Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, Kepala SMK Negeri 3 Madiun yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan SMK Negeri 3 Madiun dan teman-teman yang berbahagia pada siang hari ini. Pertama-tama, mari kita panggilkan Puja dan Puji kita atas kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa mengadakan acara debat orasi pemilihan ketua OSIS SMK Negeri 3 Madiun masa bakti 2021-2022 serta tak lupa kita terima kasih kepada organisasi Negeri 3 Madiun yang membuat dan mensukseskan acara ini. Di sini saya selalu membawa akan tentang susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, pemutaran video orasi alunan situasi. Yang keempat, sambutan. Sambutan pertama oleh Kepala SMK Negeri 3 Madiun. Sambutan kedua oleh Bapak Kesiswaan. Sambutan ketiga oleh perwakilan kelas 5. Sambutan yang kedua oleh perwakilan asli. Yang kelima, menyampaikan oleh masing-masing kandidat. Yang keenam, sesi tanya jawab oleh seluruh kandidat. Yang ketujuh, sesi juga. Yang kedelapan, sesi tanya jawab penuh oleh guru dan lainnya. Yang kesembilan, doa, dan yang terakhir adalah penuh. Demikian untuk sesudah acara pada hari ini. Hari ini yang berbahagia, marilah kita berdoa ini dengan berdoa kami akan berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Semoga acara hari ini berjalan dengan tanpa satu dapat apapun. Baiklah, acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada dia, menyanyikan sendiri.
Hadirin di bawah ibu-ibu, acara selanjutnya pengumuman ulang video operasi kandidat ketua OSIS periode 2021-2022.
Acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama oleh Kepala SMK Negeri 3 Madiun, Bapak Sunardi SPD MPD. Untuk Bapak Sunardi SPD MPD, waktu dari kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT pada kesempatan ini OSIS SMK yang Madiun melakukan kegiatan, mudah-mudahan diberkati Allah. Amin. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan sampai di yaumul akhir. Bapak, Ibu, pembimbing OSIS, sekaligus wakil kepala bidang kesiswaan yang hadir pada siang hari ini, anak-anakku semuanya, MCK dan calon-calon ketua OSIS SMK Madiun. Pertama kali saya ucapkan selamat MPK bisa melaksanakan kegiatan debat calon ketua OSIS. Walaupun kondisi pandemi saat ini belum berakhir, tapi tetap MPK bisa melaksanakan kegiatan pemilihan calon ketua OSIS dalam keadaan pandemi, ya, dan nanti kegiatan atas sasaran daring. Oleh karena itu terima kasih kepada anak-anak yang hadir di aula sekaligus yang ada di rumah masing-masing. Ya, saya akan terima kasih dan selamat bergabung, bisa menyesuaikan diri di mana Anda berada, Anda tetap beraktivitas demi SMK 3 Madiun. Kemudian calon-calon ketua OSIS, silakan paparkan program-program Anda yang realitas, ya, real activity, but no action, ya, but program only. Jangan sampai hanya programnya saja tapi actionnya tidak bisa. Saya yakin tahun ini memang action tidak ada, programnya ada. Kenapa? Karena kondisi. Tetapi nanti kondisi sudah berubah, insya Allah mudah-mudahan Allah menyingkirkan COVID ini supaya nanti Anda tetap bekerja, beraktivitas sesuai dengan harapan kita masing-masing, tetap bisa meningkatkan, ya, kompetensi Anda di bidang manajerial. Bapak Ibu pembimbing yang saya hormati, pada kesempatan ini pula saya terima kasih atas pembimbingannya dan pendampingannya. Tidak bosan-bosan anak diteleponi atau datang menerima, ya, temuan, arahan, saran dari anak-anak supaya bisa melakukan kegiatan ini. Saya juga terima kasih, tidak mengurangi rasa bangga kami kepada anak semuanya untuk bisa melakukan ini. Anak-anak semuanya, ini perlu kami sampaikan bagaimana, ya, mengelola organisasi itu. Yang jelas patokannya adalah hukum, aturan yang ada. Jangan sampai membuat program yang di aturan tidak ada, Anda memaksakan diri, itu boleh hormati. Saya selama ini program OSIS itu tergantung Anda. Selama ada dilaksanakan, kalau tidak ada jangan mengada-ngada. Gitu Bu Bintang, ya. Karena apa? Ada kadang-kadang di programnya A, tapi adalah ada program lain di luar yang Anda harus ikuti, minta dana, itu tidak mungkin akan terjadi, ya. Tapi kalau Anda tetap berkoordinasi dengan Bu Indang sebagai wakil ketua Humas dan tim pembimbing Bapak Ibu guru yang tahu persis jauh mana, ya.
apalagi kegiatan-kegiatan yang bernuansa kegiatan di luar tidak akan bisa terjadi ya selama hampir 1,5 tahun pakem di rumah ya pakai jadwal. Apalagi besok insya Allah yang mulai hari ini adalah di OSIS bagian kerohanian itu juga mengadakan mauludan, tetapi lomba-lombanya masih tetap secara daring. Nah tadi insya Allah tanggal 13 Oktober kalau nggak salah benar ya, itu akan ada, tapi tetap ya ada di luringnya, ada daringnya. Nah itu ada lombanya, ada tingkat kota, provinsi dan nasional. Mudah-mudahan OSIS menangkap ini kegiatan ini tolong diwadahi. Ya, terus terang semua kegiatan-kegiatan yang diwadahi oleh OSIS harus mengarahkan kepada bagaimana meningkatkan manajerial kompetensi anak-anak semuanya. Ya. Terus kalau ada apa-apa ini ajakan ini yang ada, kalau ngajak-ngajak misal kumpul yang tidak jelas, OSIS harus bisa menjadi filter. Jangan jadi menjadi penerima dan penggerak. Ini hati-hati ya. Karena zamannya saya sekarang ini, ya jangan sampai jadi penerima dan penggerak hal yang negatif. Saya kemarin sudah menyampaikan kepada Bu, tolong anak-anak diwaspadai. Apalagi sekarang narkoba banyak sahabat Bu. Apalagi zaman pandemi ini tidak boleh keluar kemana-mana, tapi risiko akan sangat fatal. Contoh terjadi ini, di mana-mana lah di seluruh siswa terjadi. Katanya ada belajar di sekolah, di rumah teman, tapi belajarnya bukan belajar yang lain, tapi belajar yang negatif. Akibatnya apa? Anak itu, terutama yang wanita, mengandung, ya benar mengandung, ya sampai hamil. Alasan jadi sasaran adalah sekolah. Sangat keliru sekali kalau Anda masalah karakter moral, orang tua lapor, ya mengaporkan sekolah, justru akan membuka aib anak-anak semua. Pak, anak saya hamil karena sekolah. Itu bukan urusan sekolah kalau hamil. Ya, kalau misalnya prestasinya tidak baik itu baru sekolah. Tapi kalau hamil jangan prestasinya sekolah di bawah ya, tolong dibedakan. Mana itu moral. Nah sekolah kalau moralnya bejat itu udah dikeluarkan, itu saja. Ya harapan anak-anak semuanya selamat dari kompetisi dalam bagaimana Anda berorasi menjadi ketua OSIS. Terus kalau jadi ketua OSIS jangan sampai ketinggalan keterampilannya, karena banyak yang OSISnya buat jalan bagus tapi akademisnya jatuh. Kalau di SMA memang ada jalur penerimaan mahasiswa baru gitu lewat OSIS gitu ya, ada. Tapi kalau SMK tidak ada. Jalurnya nanti kalau ada baik silahkan nanti masuk ke, kalau misalnya biasanya itu ke perguruan tinggi dengan jalur prestasimu dan nanti adalah di angkatan atau TNI ya gitu ya, dengan polisi. Anak-anak ini sudah saya berikan informasi. Kalau Anda nanti jurusan apapun, jangan mikir kalau saya jurusan ini, saya harus bekerja di dunianya industri itu. Jurusan pembayaran harus dibuat, tidak. Zaman sekarang jangan sampai mikir saya adalah minded ke program saya, program kompetensi saya, tidak akan jadi. Modal Anda adalah bagaimana saya meningkatkan kompetensi itu di mana saja dan apa saja yang bermanfaat. Contoh ini nanti akan Anda bilang bersama dengan industri itu, anak-anak bagaimana membentuk soft skill. Karena banyak kompetensinya pinternya kayak apa, ketika tes wawancara masuk di dunia industri jatuh karena tidak tahu di dalam bagaimana melaksanakan kegiatan wawancara. Oleh karena itu kami nanti akan mengambil sikap anak-anak semuanya. Saya besok itu kerjasama dengan 12 industri termasuk UNTAD Agustus Surabaya. Ada beberapa bulan yang menawarkan memang bagaimana inter ya bukan entrepreneur, soft skill Anda. Semua jurusan boleh. Ya, dan mandiri Anda adalah Anda lupa saya jurusan kimia industri, kimia analis saya sudah di bidang itu.
jangan. Itu ya sukses di mana saja. Itu harapan kami sekali lagi anak-anak semuanya. Ini hanya cerita dulu. Ini Bu Eda, Bu Anes, Pak Edi. Anak yang perusahaan ini sudah betul-betul meminta misalnya SMK 3. Sudah 1 bulan kerja. Jelaslah itu tempatnya sementara kan keliling ya Bu ya. Ini anak-anak semuanya. Biasanya ditempatkan tempat yang tidak cocok dulu. Baru 1 bulan langsung keluar. Padahal anak-anak sementara itu kalau nanti Anda ya calon-calon sama dari ketua OSIS, oh tiba ini mau bukan, itu adalah proses dari awal. Itu perusahaan sudah tahu bagian A dulu, B, C, D, O tempatnya di B, itu baru. Tapi rata-rata anak pengennya langsung aku pokoknya ini kudu ini budal. Itu banyak di SMK 4, SMK 2 maju. Itu kemarin Mbaknya cerita. Nah seperti makanya Bu, maka perusahaan datang ke sekolah-sekolah itu untuk menanamkan bagaimana soft skill yang harus kita tanamkan. Saya yakin selama ini SMK 3 tingkat berapa kemarin ini Bu Endang dan Bu, dari 38 anak yang diterima perusahaan di kelas industri sudah lulus, tinggal magang saja. Anak 8 keluar dari kelas industri itu pengen kuliah. Oh ngerti yang bekas hasil. Kenapa? 8 anak itu adalah menghambat temannya yang lain yang harusnya bisa kerja. Kenapa Pak dulu tidak mau Pak di kelas industri saya tidak mau ganti teman saya aja. Itu sudah proses anak-anaknya. Sudah lulus tinggal magang dibayar ya 2,5 juta. Keluar tidak mau meneruskan. Nah ini kalau sikap-sikap anak-anak semuanya. Demi katanya ingin kuliah, dan nyapa di sini daftar kelas industri. Ngerti ya kalau Pak Marwan sampai pecah berhasil. Ngisi-ngisi di sekolah. Ya makanya teman bagaimana OSIS nantinya mengatakan teman-temannya itu kalau sudah fokus di SMK, kalau ingin kerja, kuliah, jangan ganggu. Aku pengen kuliah, ya kerja. Akhirnya masuk jalan kelas industri, masuk Bu. Tengah-tengah jalan metu. Ini yang tidak lintas nanti. Nek pengen kuliah langsung. Gitu ya. Tahun ini yang kuliah hampir 12 anak yang di Universitas Negeri SMK. Ya. Ini sudah diterima di perguruan negeri. Jadi macam-macam banyak dari kimia industri Bu, neng TI. Ya enak makanya jangan pikir nanti kuliahnya harus pindah. Makanya kadang-kadang khusus bagaimana menyikapi problematika dunia saat ini tidak monoton ke bagian bidang Anda tapi bidang lain. Jadi dengan baca Bismillahirrahmanirrahim kegiatan debat calon ketua OSIS saya nyatakan dibuka dan saya mohon maaf tidak bisa lanjut. Saya harus pulang ganti baju, ganti tas, saya harus berangkat ke Jombang. Ya, selamat, terima kasih. Sukses Bu Edan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Sudardi SPD. Sambutan yang kedua oleh Wakil Kesiswaan, Wakil Sekolah Bagian Kesiswaan kepada Ibu Ina Sudiawati. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada saat pembukaan kita sudah dianugerahi diberi kenikmatan yaitu datang manajemen bersama dengan pembukaan kita. Kemudian untuk Pak terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk membuka acara kegiatan OSIS pada siang hari ini. Meskipun ini sebenarnya adalah jadwal istirahat, saja Pak Hadi menyisakan waktu untuk anak-anak kegiatan ini. Terima kasih sekali lagi Pak Hadi. Kemudian terima kasih juga untuk Bapak Ibu undangan dan anak-anakku semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan kegiatan debat OSIS, di mana debat OSIS itu nantinya adalah untuk menjaring
kualitas dari masing-masing calon ketua OSIS. Belum tentu juga yang kelas 11 itu nanti mungkin lebih baik dari kelas 10 atau sebaliknya. Karena ketika wawancara kemarin kita bisa melihat bagaimana anak-anak, bagaimana yang kelas 10, dan akhirnya tiba saatnya salah satu dari peserta harus mengundurkan diri dengan alasan tertentu. Ya. Jadi ini sudah ada yang mundur satu dari ketua camat. Kemudian sekali lagi tadi sudah dijelaskan lagi bahwa OSIS ini adalah pionernya ya, pionernya siswa yang ada di SMK Negeri Madiun. Tindak tanduk kalian, attitude kalian itu selalu disoroti oleh teman-teman kelas kalian. Kemudian jika ada salah satu dari kalian mungkin yang berbuat kesalahan, itu yang kelas 11 tahu resikonya, bahwa tidak hanya anak OSIS yang kena getahnya, tetapi juga pembina OSIS, termasuk di sini adalah kesiswaan. Jadi kalian tidak hanya menjaga diri sendiri, tapi juga menjaga lembaga. Kemudian berikutnya, sekali lagi pioner di sini ya, sebagai pionernya siswa, segala sesuatu yang ada permasalahan di SMK Madiun, khususnya untuk siswa, sebaiknya OSIS tahu. Ya, sebaiknya OSIS tahu. Jangan ada sesuatu masalah, kalian tahu, tapi justru kalian diam. Ya, karena itu adalah cikal bakal dari meledaknya suatu masalah nanti yang harus kita bahas, dan supaya masalah tersebut tidak sampai membesar. Seperti yang sudah Pak Nadi utarakan tadi ya, ada beberapa kasus di SMK Madiun, tetapi alhamdulillah semuanya sudah bisa teratasi. Kemudian selamat untuk calon pengurus OSIS, calon ketua OSIS, seperti kita tinggi, saya sudah bisa melihat sedikit, mengintip sedikit di IG kalian, ya, di Instagram kalian. Selamat berjuang, semoga kalian bisa berdebat sportif, dan sekali lagi meskipun di sini ada kelas 10 mungkin baru ya kita, tapi belum tentu mereka akan di bawahnya kelas 11. Selamat berjuang anak-anak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ibu Ina Setiawati. Sambutan yang ketiga oleh perwakilan MPK untuk Triathlon yang Rahman, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sunardi SPDMPD selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Madiun, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman yang berbahagia. Tibalah kita di penghujung acara pada siang ini, yaitu debat dan orasi, yang dimana nantinya ada penyampaian visi misi kandidat dan debat antar masing-masing kandidat. Terima kasih kepada pihak panitia, guru, karyawan, staf dan karyawati yang bersedia membantu pelaksanaan acara ini. Saya harapkan sesudah acara ini semua dapat mengikuti pemilihan dengan disiplin dan tidak golput. Pastikan semua memilih dengan pilihan hati nurani masing-masing dan tidak terpengaruh oleh dorongan atau penghasutan dari teman. Di sini saya sebagai perwakilan MPK kami meminta maaf jika ada salah kata ataupun perilaku yang kurang berkenan saat mempersiapkan acara pemilihan ketua OSIS periode 2021-2022 dari awal hingga saat ini. Mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Sambutan yang keempat oleh perwakilan OSIS untuk Setia Pancasila, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Senatri SPDMPD selaku Kepala SMK yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf tata usaha serta teman-teman SMK Negeri 3 Madiun. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini menyelenggarakan debat
Ketua OSIS masa bakti 2021-2022. Debat pada hari ini sangat membantu kita untuk mengerti kualitas pada masing-masing kandidat. Dengan itu, saya berharap semua warga sekolah memilih kandidat ketua OSIS yang paling pantas dengan memperhatikan visi, misi, attitude, serta program kerjanya. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada MPK selaku panitia pada hari ini telah bekerja keras menyelenggarakan debat serta pemilihan ketua OSIS meskipun dilaksanakan secara virtual. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu penyampaian visi misi oleh masing-masing kandidat. Untuk kandidat pertama, silakan menyampaikan visi misi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu yang telah hadir di ruangan ini serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Yusuf Wahyu Suro, kandidat calon ketua OSIS nomor urut 1. Sebagai kandidat ketua OSIS, saya memiliki visi dan misi. Visi saya ialah menjadikan OSIS organisasi yang aktif, kreatif, berstrategi dan juga solid agar mampu menjadi organisasi siswa dan menjembatani serta mengembangkan potensi, minat, bakat, serta aspirasi. Visi saya ialah satu, mengoptimalkan fungsi sektor-sektor yang ada. Yang kedua, mengembangkan serta memaksimalkan kerja yang sudah ada maupun yang belum ada, yang belum terlaksana maupun yang belum terlaksana di periode sebelumnya. Yang ketiga ialah memaksimalkan fungsi ekstrakurikuler yang dilakukan di bidang maju. Dan yang keempat, melakukan kegiatan kerja sektif dalam setiap tahapan kegiatannya melalui evaluasi kegiatan. Sebagai kandidat ketua OSIS, saya juga memiliki program kerja. Program kerja yang saya laksanakan dalam era OSIS. Program kerja ini ialah program kerja yang akan saya lakukan seiring dengan keberlakuannya pembelajaran tatap muka. Saya ingin menunjukkan bahwa sekolah menjadi lebih nyaman dan menyenangkan dalam sistem pembelajaran ini. Sekian orasi yang dapat saya sampaikan. Bukan hanya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, kandidat nomor 2 divisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Yang terhormat Bapak Sunardi SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Madiun. Yang terhormat Bapak Ibu Guru serta staf dan karyawan SMK Negeri 3 Madiun dan siswa dan siswi SMK Negeri 3 Madiun yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Alida Nova Pratama, kandidat Ketua OSIS nomor 2. Di sini saya akan menyampaikan tentang visi dan misi saya. Visi saya adalah menjadikan organisasi siswa intrasekolah yang lebih bertanggung jawab, kreatif, aktif, komunikatif, dan informatif. Untuk misi saya adalah memperbaiki dan pembenahan SDM anggota OSIS agar lebih aktif dan maksimal dalam berorganisasi. Kedua, menciptakan suasana yang kondusif dan menjaga eksistensi OSIS sebagai wadah organisasi siswa. Ketiga, bekerja sama dengan ekstrakurikuler dalam mengadakan event sekolah. 4. Berperan aktif dalam membantu sekolah menciptakan pembelajaran yang aman, nyaman, dan sesuai aturan yang ada. Untuk program kerja saya adalah mengadakan kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan sekolah yang selama pandemi mengalami non-aktif secara bertahap. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, kandidat nomor 3 divisi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya, Diah Aliyah Pria Pamungkas dari kelas 11 Kimia Industri 3 sebagai kandidat Ketua OSIS SMK Negeri 3 Madiun periode 2021-2022. Di sini saya akan menyampaikan visi misi serta program kerja saya apabila nanti sudah terpilih menjadi Ketua OSIS di SMK Negeri 3 Madiun. Visi saya adalah mewujudkan OSIS SMK Negeri 3 Madiun yang berintegritas, berkembang sesuai kemajuan era, dan mampu meningkatkan reputasi di sekolah. Selanjutnya, misi saya adalah yang pertama, terwujudnya organisasi dengan pengetahuan teknologi modern yang luas. Yang kedua, menjalin hubungan baik dan meningkatkan solidaritas antar warga sekolah agar seluruh kreativitas siswa mampu tersalurkan secara maksimal. Tiga, mengadakan event yang bersifat mengasah potensi siswa seimbang. Empat, mengoptimalkan kinerja setiap anggota OSIS agar mampu menguasai dan melaksanakan tugas dengan baik. Untuk mewujudkan visi dan misi saya membuat program kerja. Program kerja saya yang pertama adalah Festival Pekan Seni Seniman, dan yang kedua adalah Dialog Tentang Kami. Sekian orasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kandidat nomor 4 dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan waktunya yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sunardi SPD NPD, beserta guru karyawan yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini, perkenalkan nama saya Dini Nurhayati dari kelas 10 Kimia Analisis 2 sebagai kandidat nomor urut 4. Di sini saya akan menyampaikan visi dan misi saya. Pertama, saya akan menyampaikan visi saya terlebih dahulu. Visi saya yaitu menjadikan anggota OSIS sebagai teladan yang baik bagi masyarakat sekolah dan menjadikan siswa-siswi SMK Negeri 3 Madiun yang disiplin, kreatif, berakhlak mulia, dan berprestasi. Misi saya yaitu 1. Menjadikan OSIS sebagai pelaksana kegiatan guna meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengirimkan siswa dan siswi SMK Negeri 3 Madiun yang terbaik untuk mengikuti lomba-lomba sesuai minat dan bakat mereka masing-masing. Dan yang ketiga, melanjutkan dan mengembangkan program OSIS sebaik mungkin. Dan yang terakhir, menyelenggarakan kegiatan yang bersifat mendidik untuk siswa dan siswi SMK Negeri 3 Madiun secara online maupun offline. Di sini saya juga memiliki program kerja. Yang pertama, saya akan bekerja sama dengan guru BK atau guru penarik lainnya untuk melakukan razia guna meningkatkan kedisiplinan siswa SMK Negeri 3 Madiun. Kedua, mengadakan agenda lomba, membuat kerajinan tangan angkat kelas. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan penghijauan sekolah dengan melakukan menanam pohon atau menanam tanaman hias yang lainnya secara bersama-sama. Terima kasih. Itulah visi dan misi saya beserta program saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk yang terakhir, kandidat nomor 5 dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru Karyawan, Kakak-kakak OSIS dan MDK, serta teman-teman saya yang saya hormati dan saya banggakan. Saya sebagai kandidat nomor urut 5. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Diah Aliyah Anggraini dari kelas 10 Kimia Analisis 2. Saya akan menyampaikan visi, misi, serta program kerja saya. Visi saya, terwujudnya OSIS SMKN 3 Madiun sebagai organisasi yang cermat, cekatan, empati, responsif, mandiri, amanah, dan ramah. Misi saya,
1. Mengadakan kegiatan yang memenuhi 4M, mendidik, mengasah bakat, menarik, dan menyenangkan. Visi saya yang kedua, menjalin kerjasama dengan aktivis atau organisasi lainnya. Misi saya yang ketiga, meningkatkan minat baca siswa-siswi SMK Negeri 3 Madiun dengan mengadakan kegiatan workshop. Misi saya yang keempat, mengadakan kegiatan dengan mengikuti era digital. Misi saya yang terakhir, menjadikan OSIS sebagai organisasi yang menjadi jembatan informasi dan aspirasi bagi siswa-siswi SMK Negeri 3 Madiun. Program kerja saya yang pertama adalah mengadakan webinar atau sosialisasi tentang kesehatan, lingkungan, ataupun pendidikan dengan guru SIMA ataupun aktivis lainnya. Program kerja saya yang kedua adalah mengadakan workshop dengan mengirimkan beberapa siswa dari setiap kelas ataupun jurusan untuk mencetak suatu buku dengan tema cerita ataupun komik yang dapat dicetak dan diperjualbelikan ataupun dibaca oleh warga sekolah. Sekian visi misi serta program kerja dari saya. Terima kasih. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Bila kita wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian orasi dari masing-masing kandidat OSIS SMK Negeri 3 Madiun periode 2020-2021. Sebelum ke acara selanjutnya, untuk teman-teman yang berada di rumah, jika ingin mengajukan pertanyaan, kalian bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Di sesi berikutnya, nanti kita akan bacakan pertanyaan dari kalian. Dan untuk Bapak Ibu guru yang ingin bertanya, silakan tulis pertanyaan terlebih dahulu. Nanti akan kita sampaikan. Berikutnya adalah acara inti, yaitu sesi tanya jawab untuk seluruh kandidat. Untuk pertanyaan pertama, untuk kandidat nomor 5. Silakan menuju mimbar. Apa kegiatan yang ingin kamu lakukan sebagai jembatan informasi atau aspirasi siswa? Silakan. Kegiatan yang saya lakukan untuk jembatan informasi dan aspirasi siswa adalah OSIS sebagai organisasi yang dapat menyalurkan informasi dari sekolah mengenai kegiatan yang ada di sekolah ataupun tentang pendidikan atau perlombaan yang dilaksanakan di luar sekolah. Jadi OSIS akan menyampaikan informasi tersebut kepada kelas-kelas untuk mengikuti ataupun beberapa siswa yang ingin mengadakan ataupun ingin mengikuti lomba tersebut. Dan OSIS sebagai aspirasi adalah OSIS menampung harapan-harapan siswa-siswi SMK Negeri 3 Madiun untuk menyumbangkan harapannya kepada sekolah dan dilaksanakan melalui kegiatan OSIS. Sekian, terima kasih. Pertanyaan berikutnya ditujukan untuk kandidat nomor 2. Pertanyaannya, peran aktif apa yang Anda maksud dengan kata pembelajaran dan untuk guru dan pada organisasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Berperan aktif kalau yang saya maksudkan adalah organisasi siswa kita sekolah lebih saling bekerja sama, kekompakannya selalu terjaga dan selalu berperan aktif dalam penyampaian ke semua siswa Negeri 3 Madiun. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya untuk kandidat nomor 3.
Bukankah dengan adanya program atau kegiatan sekolah juga sebagai ajang perekat solidaritas bersama untuk menunjukkan karya ini? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang kami sampaikan. Memang program kerja yang diadakan di sekolah ini sudah mewujudkan atau menimbulkan solidaritas antar keluarga. Namun dengan program kerja yang saya buat, saya berharap antar warga sekolah kita bisa menjalin hubungan yang baik, tidak ada perasaan merasa paling unggul satu sama lain, menjaga kerukunan. Dan dengan program kerja yang saya buat, saya berharap kita semua bisa meningkatkan solidaritas di antar warga sekolah di sini. Terima kasih. Untuk selanjutnya, kandidat nomor 1. Pertanyaannya, misi Anda yang pertama adalah memaksimalkan kinerja sekti, lalu di nomor 4 melakukan perbaikan kinerja sekti. Jelaskan maksud dan perbedaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah diberikan. Untuk misi nomor 1 di sini saya menekankan lebih ke tanggung jawab sektif. Untuk misi yang nomor 1 ini saya lebih menekankan ke dalam organisasi dan pelaksanaan kerja saya. Untuk memaksimalkan kerja sektif, saya memiliki tanya yaitu seperti menciptakan organisasi yang baik, membagi rata dan menekankan tanggung jawab kembali kepada sektif dan memilih tempat data sektif dan pelaksanaan sektif yang tepat dan sesuai dengan kompetensinya. Untuk yang nomor 4, perbaikan kinerja sektif, di sini saya lebih menekankan setelah pelaksanaan kegiatan sektif, lalu melalui memaksimalkan fungsi dari evaluasi kegiatan. Saya harap sektif yang ada dapat mengurai sendiri apa yang kurang, apa yang perlu dipertahankan, dan apa yang perlu ditambahkan dalam pelaksanaan kegiatannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, untuk kandidat nomor 4. Untuk pertanyaannya, penyelenggaraan kegiatan apa yang siswa akan membagi dan dengan tujuan apa diadakannya kegiatan tersebut? Baik, saya akan menjawab. Penyelenggaraan maksud dari misi saya yang keempat, menyelenggarakan kegiatan itu dengan masa pandemi sekarang ini tidak mungkin menyelenggarakan secara offline. Jadi mungkin dengan cara online untuk diperintahkan untuk membaca buku dan mungkin nanti meringkas perlu dikumpulkan. Nah, tujuannya agar siswa-siswa SMA Negeri 3 Maju ini meskipun di rumah dia tetap membaca buku dan bisa menambah wawasannya secara tidak langsung. Jadi seperti itu penjelasannya. Sekian, terima kasih. Berikutnya untuk pertanyaan nomor 1. Pertanyaannya, apa konsekuensi untuk kamu sendiri sebagai ketua OSIS jika melakukan sesuatu kesalahan yang fatal? Silakan dijawab. Bisa menjelaskan maksud pertanyaan? Di sini pertanyaan, jika kamu melakukan kesalahan yang fatal, konsekuensi untuk diri kamu sendiri itu apa? Semisal saya melakukan kesalahan fatal, sebelum saya tidak menyadari posisi saya sebagai ketua OSIS, jadi sebelum saya melakukan kesalahan, saya harus memaksimalkan dan mencegah sebisa mungkin saya tidak melakukan kesalahan tersebut. Jika semisal saya sudah melakukan kesalahan
hal tersebut, saya di sini akan meminta maaf kepada seluruh siswa dan Bapak Ibu guru dan juga organisasi juga tentunya, dan memperbaiki kesalahan saya untuk kedepannya yang bisa lebih baik dalam melaksanakan tugas dan kewajiban saya. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilakukan. Untuk kandidat nomor 2, silakan. Untuk pertanyaan berikutnya, lanjutkan. Ini adalah pertanyaan. Apa alasan kamu ingin menjadi ketua OSIS? Dari seberapa yakin bahwa kamu bisa menjalankan tugas sebagai ketua OSIS? Dan apabila kamu tidak bisa menjalankan tugas tersebut, apa konsekuensinya? Ya, terima kasih pada Buan yang sudah bagi. Kenapa saya ingin menjadi ketua OSIS? Karena saya ingin memperbaiki kinerja anggota OSIS, karena kan masih banyak kekurangannya. Ya. Untuk apabila saya tidak menjalankan tugas saya akan memperbaiki diri saya sendiri dan semua anggota OSIS supaya terciptanya tugas-tugas tersebut dengan baik dan benar. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya untuk kandidat nomor 3, silakan. Untuk pertanyaannya dibacakan oleh Ms. Anis. Terima kasih. Terima kasih. Ini pertanyaan untuk ya. Yang kelas 11 ini. Ya. Kemudian yang kelas 11. Kelasnya kelas 11 apa ya? KI 3. Oke, 11 KI 3. Yang akhirnya dia. Ada bagaimana realnya pendapat kamu dan apa yang kamu lakukan apabila ada anggota OSIS ataupun pengurus OSIS pengurus OSIS yang apabila dia melanggar ketertiban lebih dari 3 kali, dia misalnya kasus yang sangat sepele tapi penting sekali, yaitu mengenai jaga jarak, prokes, kemudian masalah masker misalnya. Apa tidak akan bilang kamu ya, untuk membuat budaya di basecamp OSIS dan lingkungan OSIS itu termasuk nanti harapannya menjadi lingkungan SMK kita itu berbudaya prokes ya. Satu pertanyaan saya, dan tadi ada pertanyaan yang dari kertas itu hubungannya OSIS dengan sekolah itu bagaimana ya, demikian ya, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Mas Anes. Sikap yang saya ambil untuk menerapkan prokes kepada teman-teman OSIS saya ialah yang pertama, selalu mengingatkan atau menyampaikan secara langsung kepada mereka untuk tetap mematuhi prokes dimanapun tempatnya. Yang pertama, misalkan mereka bergerombol, diingatkan berkali-kali untuk tetap menjaga jarak, masker tetap dipakai, dan setelah beraktivitas jangan lupa mencuci tangan. Apabila masih dilanggar juga, alangkah baiknya kita membuat poster atau tulisan-tulisan untuk dipajang di ruangan OSIS supaya mereka apabila sedang beristirahat bisa sambil dibaca, atau kalau tidak masih dilanggar temannya bisa mengingatkan tolong dibaca tulisan itu, karena mengingat keadaan sekarang itu masih pandemi. Dan bisa juga
saat di grup WhatsApp kita mengingatkan jika nanti ada kegiatan di sekolah, jangan lupa prokesnya untuk tetap dipatuhi. Selanjutnya, hubungan OSIS dengan sekolah menurut saya adalah OSIS adalah sebagai wadah, penampung dan penyalur aspirasi maupun kreativitas dari siswa-siswa yang ada di Skima ke pihak di atas OSIS seperti kesiswaan, guru, dan lain sebagainya. Jadi OSIS di sini bisa sebagai penerima aspirasi, penampung, atau memberikan saran-saran kepada siswa-siswa tentang kreativitas yang mereka sampaikan kepada kita. Terima kasih. Selanjutnya, kandidat nomor 4 dipersilakan. Dan untuk Pak Edi, silakan nanya. Terima kasih. Pertanyaan dari saya, tadi Bu Indah sudah menjelaskan bahwa OSIS itu pionir untuk anak-anak di lingkungan sekolah. Jadi artinya kalian itu sebagai contoh dalam segi hal apapun. Pertanyaan saya sering setiap kali siswa baru termasuk kamu kemarin ya, kita sudah sering menjelaskan tentang aturan tata tertib sekolah, termasuk kedisiplinan, kemudian cara berpakaian dan cara berpenampilan. Jika kamu nanti menjadi ketua OSIS, sanggupkan kamu dan teman-temanmu memberi contoh siswa yang lain cara berpenampilan dan berpakaian yang baik dari semua tiga, mulai dari ujung rambut sampai sepatu. Karena saya melihat tidak menutup kemungkinan bahkan banyak anak OSIS yang penampilannya tidak sesuai dengan tata tertib. Jika kamu sanggup, langkah apa yang akan kamu lakukan? Jika ada teman-temanmu yang dari segi penampilan kurang sesuai dengan aturan dan tata tertib di sekolah, ya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bapak Edi. Saya akan menjawab. Saya akan berusaha untuk menertibkan peraturan-peraturan yang ada di sekolah dengan cara memberitahukan aturan dengan baik melalui WhatsApp atau yang lainnya secara aplikasi digital, dan jika ada anggota OSIS yang melanggar akan diberikan konsekuensinya. Jadi saya juga akan berusaha dengan semaksimal mungkin untuk membangunkan jiwa kedisiplinan siswa teman-teman sekolah SMK ini dengan baik. Selanjutnya untuk kandidat nomor 5 dipersilakan. Dan untuk pertanyaannya, semisal ada siswa maupun siswi tidak setuju kamu menjadi ketua OSIS, bagaimana cara kamu membuktikan kepada mereka bahwa kamu itu layak menjadi ketua OSIS? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan membuktikan bahwa saya layak sebagai ketua OSIS. Saya akan mencontohkan atau mencerminkan sikap, dan saya mampu dan saya yakin saya dapat mencontohkan sikap tersebut. Jika semisal saya membuat kesalahan yang sangat sepele, saya mampu diberi konsekuensi oleh Bapak Ibu guru atau teman-teman lainnya. Terima kasih. Untuk selanjutnya ada pertanyaan untuk kandidat nomor 3. Pertanyaannya, dalam misi Anda yang kedua, bagaimana cara meningkatkan solidaritas antar warga Skima, sedangkan pengurus OSIS melakukan kesalahan yang membuat warga Skima tidak mau berpartisipasi dalam OSIS tersebut? Apa solusi Anda?
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, cara untuk meningkatkan solidaritas antar warga sekolah, apabila dari pengurus saja melakukan kesalahan, maka kami dari pengurus OSIS akan mengevaluasi kegiatan kami terlebih dahulu, memperbaiki segala hal yang kami lakukan agar kesalahan tersebut tidak terulang kembali, serta berusaha menjalin hubungan baik lagi kepada siswa-siswi di Skima. Misal dengan cara tetap menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan santun. Dan yang kedua adalah menjaga kerukunan serta tidak merasa paling benar. Selanjutnya adalah tidak mengulangi kesalahan yang sama di kegiatan selanjutnya dan memperbaiki kegiatan-kegiatan yang ada dan cara tidak mengulangi kesalahan di kegiatan yang setelahnya. Terima kasih. Untuk selanjutnya ada pertanyaan untuk kandidat nomor 5. Pertanyaannya, dalam misi Anda yang keempat, bagaimana cara Anda melaksanakan kegiatan dengan mengikuti perkembangan era digital? Baik, terima kasih pertanyaannya. Misi saya keempat adalah melaksanakan kegiatan dengan mengikuti perkembangan era digital. Di masa sekarang ini banyak sekali siswa-siswi yang hobi membaca dari internet ataupun dari e-book ataupun dari aplikasi lainnya. Jadi dengan mengikuti perkembangan era digital, one book dapat dilaksanakan melalui aplikasi webpad, webtoon ataupun sejenisnya. Terima kasih. Untuk selanjutnya kandidat nomor 1. Pertanyaannya, dalam misi Anda yang keempat, bagaimana jika Anda telah melaksanakan evaluasi kegiatan, tetapi dalam segmen tersebut tidak ada peningkatan dan kinerja segmen menurun? Apa solusi Anda? Baik, untuk solusi yang akan saya berikan, untuk perbaikan kinerja segmen sendiri, karena transaksi digital mulai kesalahannya kembali, di sini saya mengingatkan sekali lagi bagaimana tanggung jawabnya, di mana tanggung jawabnya, dan penekanan tanggung jawab yang ada, apa yang saya itu lakukan. Saya akan menekankan kembali dan melakukan dialog antar kita kepada anggota-anggota segmen tersebut. Apa penyebab dari penurunan kinerja? Apa penyebab dari keterlambatan tersebut kinerja dari segmen tersebut? Saya akan mencoba menemukan masalah, menyelesaikan masalah di segmen tersebut jika benar-benar segmen tersebut ada masalah yang mengakibatkan penurunan kinerja segmen tersebut. Sekian, terima kasih. Berikut tadi adalah sesi tanya jawab oleh masing-masing kandidat. Masuk ke acara selanjutnya, yaitu debat antar kandidat ketua OSIS SMK Negeri 3 Madiun periode 2021-2022. Kepada moderator, silakan mengambil acara. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holidia Nursan, saya dari MPK SMK Negeri 3 Madiun. Di sini sebagai moderator debat pemilihan ketua OSIS masa bakti 2021-2022. Oke, sebelum menginjak ke acara debat, di sini saya akan memberikan pertanyaan yang harus dijawab oleh masing-masing kandidat. Boleh menyampaikan argumentasinya maupun menyanggah argumen dari kandidat lain. Oke, mohon didengarkan pertanyaannya. Dalam melaksanakan tugasnya, ketua memiliki program kerja. Bagaimana jika kegiatan yang Anda lakukan malah membebani siswa-siswi SMK Negeri 3 Madiun? Jelaskan solusinya. Untuk kandidat nomor urut 1, silakan maju ke depan. Untuk cara saya pribadi,
bekerja saya katakan di sini saya rasa tidak sama sekali membiarkan Islam di kerja saya memberikan kemudahan, memberikan fasilitas kepada siswa yang sedang lanjut agar pembelajaran yang sebenarnya biasanya mereka lakukan aman dan tidak aman. Dan ini akan meningkatkan prestasi yang berikutnya ada dan meningkatkan prestasi siswa yang sedang lanjut jadi lebih baik pasti dan dapat melakukan prestasi yang dapat mereka lakukan. Ya, Oke, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya untuk kandidat nomor 5 dipersilakan untuk menjawab ataupun menyanggah argumentasi dari kandidat nomor 1. Saya akan menjawab bahwa mereka kerja untuk sekarang ini fleksibel, jadi dapat meringankan siswa-siswi juga. Selain itu, terkadang siswa-siswi akan protes kepada OSIS kenapa membuat program kerja seperti ini. Jadi, selain itu, OSIS sebagai aspirasi siswa akan menyampaikan bagaimana keinginannya dengan program kerja, dan OSIS akan membantu mewujudkannya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kandidat nomor 5. Selanjutnya untuk kandidat nomor 2, silakan menyampaikan argumentasi. Saya menanam ini memang tapi menurut saya bukankah itu mungkin membuat menggunakan siswa yang lain ya mungkin itu untuk jangka panjangnya tapi apakah yang Oke, terima kasih untuk kandidat nomor 2. Selanjutnya untuk kandidat nomor 3, silakan menyatakan argumentasi. Saya akan menyampaikan argumentasi saya. Saya ingin bertanya kepada kandidat nomor 5, bagaimana cara kamu untuk merealisasikan program kerja kamu yang buat itu supaya seluruh warga Slima itu mau melakukan hal tersebut. Apalagi itu kan belum baca, itu baca itu di zaman sekarang sulit untuk diterapkan. Bagaimana sikap kamu agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan warga Slima mau melaksanakan kegiatan tersebut. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari nomor 2. Saya akan merealisasikan tersebut dengan mewajibkan kegiatan tersebut dan akan membuat resume tentang buku yang dibaca selama 1 bulan. Jadi, buku itu bisa dibaca bulan apapun dan itu pun bisa dibaca saat hari libur atau memasuki
Program unggulan apa yang akan kalian lakukan untuk membantu mengembangkan eksistensi sekolah ke depannya? Mengingat dalam kondisi pandemi ini, pergerakan sekolah menjadi terbatas. Contoh sebelum pandemi, sekolah telah banyak menjuarai perlombaan di dalam maupun luar kota. Dengan demikian, eksistensi sekolah menjadi berkembang. Lalu, untuk sekarang ini, semuanya masih terbatas dan masih berbasis online. Upaya apa yang akan kamu lakukan untuk mengembangkan eksistensi sekolah? Yang hanya dengan dua komponen itu yang akan menjadi bahan upaya kamu. Oke, untuk kandidat nomor 25, silahkan menjawab. Baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk mengembangkan eksistensi sekolah, maka OSIS akan mencarikan perlombaan yang ada di dalam ataupun luar kota. Selain itu, OSIS juga bisa menyelenggarakan perlombaan yang dapat diikuti beberapa sekolah di Madiun ataupun oleh warga sekolah sendiri. Jadi dengan perlombaan itu dapat mengembangkan eksistensi sekolah juga siswa-siswi SMK Negeri 3 Madiun. Terima kasih. Oke, selanjutnya untuk kandidat nomor urut 4, silakan menyampaikan argumentasi ataupun sanggahannya. Baik, terima kasih. Ya, saya juga akan memberitahukan pada siswa-siswi untuk terus mengikuti kegiatan lomba-lomba apapun itu. Untuk itu juga bisa mengasah kemampuan mereka secara tidak langsung dan juga akan memberikan dorongan bagi siswa-siswi yang nantinya mereka masih ada rasa ragu untuk mengikuti lomba-lomba secara nasional atau secara provinsi atau kabupaten. Oke, selanjutnya untuk kandidat nomor urut 3. Baik, argumentasi saya, menurut saya sependapat dengan kandidat nomor 5. Menurut saya, di keadaan pandemi seperti ini, kita bisa mencarikan banyak informasi melalui sosial media tentang info-info kompetisi ataupun lomba akademik dan non-akademik yang dapat diikuti siswa SMK 3 Madiun. Apabila mereka ikut berpartisipasi dalam lomba-lomba tersebut dan mereka butuh fasilitas ataupun tempat untuk latihan ataupun misalnya dari OSIS bisa membantu untuk mewujudkan hal tersebut ataupun memberikan fasilitas yang ada di sekolah agar mereka bisa ikut kompetisi tersebut dan dapat mengembalikan eksistensi sekolah SMK 3 Madiun. Terima kasih atas jawabannya. Untuk kandidat nomor 2, dipersilakan untuk menjawab ataupun menyampaikan tambahannya. Menurut saya, meskipun di era ini, kita mencari prestasi di luar sekolah. Sepertinya seperti banyak kejuaraan yang berbasis online, yang mungkin semua siswa semua bisa berpartisipasi dalam perlombaan tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Untuk kandidat nomor urut 1, silakan menyampaikan argumen maupun sanggahannya. Terima kasih atas waktunya. Sejalan dengan kandidat nomor 3 di sini OSIS berperan sebagai penyedia fasilitas. Dan ini masalah ini berjalan dengan misi saya dan misi saya. Di sini saya akan melibatkan ekstra sebagai wadah penyalur dan pelatih dan mengambil siswa-siswa skema di mana mereka dapat menjadi dalam lomba tersebut. Untuk informasi lomba saat ini sangat banyak sekali informasi lomba yang bisa kita dapat dari media sosial maupun dari Google ataupun yang lainnya. Hal ini akan dapat sangat membantu serta dapat menghidupkan kembali infrastruktur di 3 Madiun yang selama pandemi ini hampir tidak berjalan atau tidak berjalan. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas jawabannya. Untuk kandidat nomor 1,
di masa pandemi ini sesuai dengan ucapan kandidat nomor 1 bahwa ekstrakurikuler tidak bisa melaksanakan program kerjanya. Lalu sebagai ketua OSIS, bagaimana cara Anda mengoptimalkan ekstrakurikuler dalam masa pandemi saat ini? Untuk kandidat nomor 1 silakan jawab pertanyaan. Untuk pelaksanaan programnya sendiri, di sini saya akan meningkatkan komunikasi yang mayoritas antara Akra, Ina, dan juga Akra. Di sini saya akan melakukan tatap muka dan melakukan dialog langsung kepada ekstra yang dilakukan dengan youth. Dan jika terpaksa untuk bisa melakukannya, saya di sini akan mengoptimalkan fungsi dari pembinaan ekstra dilakukan dengan setiap hari. Dan ini akan sangat membantu ekstra untuk mengevaluasi program kerja yang ada, kenapa tidak bisa dilaksanakan, apa yang harus dilaksanakan, dan apa yang harus ditambahkan kepada. Ya, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya untuk kandidat nomor urut 1. Selanjutnya untuk kandidat nomor urut 2, persilakan untuk menjawab pertanyaan. Ya, terima kasih. Saya akan mencari informasi tentang dunia pendidikan. Apakah sudah bisa berapa persenkah siswa yang bisa melaksanakan UNBK? Lalu saya akan mencari kegiatan-kegiatan ekstra yang bisa mencakup kegiatan tersebut. Jadi kalau semisal itu tidak terlalu berlebihan, mungkin kita bisa melaksanakan kegiatan tersebut dengan tentu saja dengan mesin sekolah. Ya, Terima kasih atas jawabannya untuk kandidat nomor urut 2. Selanjutnya untuk kandidat nomor urut 3, silakan menyampaikan argumen maupun sanggahan. Baik, sikap yang saya ambil untuk kembali mengoptimalkan ekstrakurikuler yang ada di SMA. Yang pertama adalah secara daring. Tentunya dari OSIS ketika ada kegiatan kunjungan ekstra di grup WhatsApp. Di kunjungan ekstra tersebut, ekstrakurikuler dibebaskan untuk menyampaikan keluhannya ataupun hal-hal yang dibutuhkan agar bisa menjalankan program kerjanya. Lalu apabila PPKM ini levelnya sudah mulai berkurang, maka sudah bisa mulai beraktivitas secara offline dan kita bisa mengadakan pertemuan secara bertahap di jadwal. Itu kita komunikasikan dulu antara OSIS dengan ekstrakurikuler dan kemudian juga bagaimana caranya agar program kerja tersebut tetap dapat dilaksanakan meskipun keadaan pandemi. Terima kasih atas jawabannya untuk kandidat nomor urut 3. Selanjutnya untuk kandidat nomor urut 4, silakan menyampaikan argumentasinya maupun sanggahan. Baik, terima kasih. Saya setuju dengan apa yang dikatakan kandidat nomor urut 3. Dengan melihat situasi sekarang ini, PPKM terus sudah berkurang. Jadi ada beberapa masih siswa yang sudah boleh untuk tatap muka, dan dengan begitu bisa juga mengumpulkan siswa-siswi yang mengikuti ekstrakurikuler untuk berkumpul sejenak secara bergantian dan memberikan dukungan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin belum dilaksanakan selama pandemi. Terima kasih atas jawabannya untuk kandidat nomor urut 4. Selanjutnya untuk kandidat nomor urut 5, silakan menyampaikan argumentasinya maupun sanggahan. Baik, terima kasih. Sesuai nomor urut 3 dan 4, saya setuju. Pada kondisi seperti ini, organisasi terhambat. Jadi setelah level ini turun, beberapa siswa bergantian dengan atas izin guru ataupun pembina ekstra untuk melakukan ekstra. Jika ekstra tersebut bisa dilaksanakan secara daring, maka kita akan mencari aman untuk melaksanakan ekstra tersebut secara daring. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawaban dari kandidat nomor urut 1 hingga nomor urut 5. Sekarang sesi debat telah ditutup dan semoga sesi debat kali ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Kembali kepada pembawa acara.
Itulah tadi debat dari para kandidat ketua OSIS SMK Negeri Kediri periode 2021-2027. Untuk sesi yang terakhir adalah sesi tanya jawab untuk seluruh kandidat, yang dimana pertanyaannya kita ambil dari basket dan dari Bapak Ibu. Pertanyaan yang pertama untuk kandidat nomor 1. Pertanyaannya, bagaimana cara mengembangkan dan mengoptimalkan program kerja yang efektif sedangkan masih keadaan pandemi seperti ini? Silakan dijawab. Untuk program kerja, bagaimana cara mengoptimalkannya? Di situ sudah saya jelaskan bagaimana cara mengoptimalkan program kerja yang terlaksana menjadi terlaksana, yaitu dengan melakukan inovasi sehingga program kerja ini dapat dilaksanakan secara fleksibel, bisa online maupun offline, dan dapat diikuti oleh seluruh warga Smk Negeri 3 Madiun. Jadi di sini saya juga akan mengembangkan program kerja yang lebih menarik dan mampu menarik minat siswa-siswa yang ada di SMK Negeri 3 Madiun sehingga acara-acara bisa berjalan lancar. Tentunya program kerja ini juga kesuksesannya juga berpengaruh kepada seluruh warga SKIMA untuk pemberian dukungan serta partisipasinya agar program kerja saya berjalan dengan lancar. Sekian, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, apakah dari Bapak Ibu yang ditanyakan kembali? Berikutnya pertanyaan dari Ibu Vivi untuk kandidat nomor 3. Pertanyaannya, bagaimana pendapatmu terkait para OSIS dalam kemajuan sekolah? Berikan contoh untuk mengimplementasikan hal tersebut. Pertanyaannya, bagaimana pendapatmu terkait peran OSIS dalam kemajuan sekolah? Berikan contohnya untuk mengimplementasikan hal tersebut. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Cara mengimplementasikan peran OSIS di SMK 3 Madiun ialah yang pertama, OSIS sebagai contoh teladan atau pionir siswa-siswa yang ada di SKIMA. Tentunya kita dapat mencontohkan mereka dari mulai hal yang sederhana, yakni dengan berperilaku yang baik, berpakaian yang rapi, dan tentu menaati peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Selanjutnya, OSIS dapat sebagai penampung atau wadah aspirasi siswa-siswa yang ada di SKIMA. Misalkan siswa-siswa yang ada di SKIMA ini memiliki saran, ide, atau kreativitas. Mereka ingin ada acara atau apapun yang ingin dilaksanakan di SKIMA ini bisa disampaikan ke OSIS terlebih dahulu, lalu kita tampung dan kita terima, lalu kita mintakan saran kepada kesiswaan, guru ataupun dan yang lainnya supaya ide atau kreativitas tersebut bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Edi. Saya tertarik dengan programnya Dewi tadi, ya. Di antaranya ada mendisiplinkan siswa, kemudian bekerja sama dengan BK untuk rahasia dan menanam tanaman. Untuk SMK 3 selama sebelum pandemi kita sudah berusaha semaksimal mungkin ya untuk tetap mempertahankan siswa supaya disiplin. Kemudian salah satunya sebelum pandemi itu kita melaksanakan LJK, mungkin Kak Kelvin ya pernah itu, tetapi karena pandemi kita akhirnya tidak bisa
bisa berkegiatan sehingga menyebabkan kedisiplinan itu via daring saja. Sekarang pertanyaan saya, ketika saat ini kamu diberi kesempatan untuk melihat teman-teman di sekolah sebagai calon ketua OSIS atau pengurus OSIS, kamu melihat penampilan dari teman-temanmu mulai dari ujung rambut sampai sepatu seperti yang dikatakan Pak Ibu tadi. Ada siswa di sana mungkin aturannya sudah ada di grup ketua kelas, sudah mengatakan cowok harus bagaimana, cewek harus bagaimana. Tetapi ternyata masih kita temui cowok-cowok yang masih banyak melanggar kedisiplinan. Nah sekarang untuk kamu ketemu dengan teman-temanmu itu, apa yang kamu lakukan untuk menegakkan disiplin mereka? Jadi silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Enda dan Saudara. Cara saya untuk menegakkan kedisiplinannya dengan cara saya akan berbicara langsung dengan siswa tersebut secara baik-baik, jadi tidak ada tidak saling memarahi gitu. Jadi saya akan memberikan contoh aturan yang baik, bagaimana seharusnya siswa tersebut melakukan aturannya dengan sebaik mungkin. Jadi saya akan mengambil contoh dari siswa lain yang sudah tertib mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Namun saya juga akan berbicara dengan siswa tersebut yang melanggar secara baik-baik dan tidak menyinggung apapun. Meskipun itu yang melanggar anggota OSIS atau berbeda ya. Oke, nanti kamu bisa lihat di atas sudah tercantum bagaimana rambut dari laki-laki. Sekarang dengan kamu lihat kalau dari saya ingin bertanya kepada dia, kalau tadi dia yang kelas 11, sekarang dia yang kelas 10. Saya lihat dia cukup percaya diri ya, dalam menyampaikan dan mengikuti evaluasi penggunaan proses. Pertanyaan saya, mungkin nanti bisa menjadi referensi yang lain juga. Bagaimana cara kamu ya mengatasi ketika kamu berada di dalam pressure, di bawah pressure, di bawah tekanan. Ya, tekanan itu bisa berupa pekerjaan yang banyak, kemudian di dalam proses mungkin nanti akan dikejar oleh Bu Endang sebagai kepala sekolah dan siswaan misalnya. Kamu ya tanggal sekian RPC harus masuk, tanggal sekian proposal harus masuk. Bagaimana cara kamu menghadapi tekanan-tekanan yang nanti akan banyak sekali kalian temui, yang musuh sudah pernah mengalami ya seperti itu. Nanti bagaimana kamu kira-kira seperti apa? Ya. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Bu Anes. Saya akan menghadapi sikap saya dalam tekanan-tekanan tersebut. Saya akan memaksimalkan diri saya dan mengontrol diri saya untuk membedakan mana masalah pribadi dengan sekolah. Jadi jika saya mengikuti organisasi, saya harus menerima konsekuensi tersebut. Jika saya disuruh Bu Endang seperti ini, seperti itu, saya akan menerima konsekuensi tersebut. Dan untuk sikap saya terhadap diri saya, dalam satu hari ada 24 jam. Saya akan membagi waktu saya saat pembelajaran juga saat organisasi. Terima kasih. Yang ada satu lagi ya, bukan pertanyaan tapi saran. Sarannya adalah terkait dengan pertanyaan saya tadi. Kamu sudah menjawab dengan benar satu. Tapi ada satu kekurangan yang mungkin bisa nanti ditambahkan, yaitu mengenai breakdown tugas. Ya. Tadi kan masih subjeknya adalah dia selaku ketua OSIS. Maka saran saya nanti adalah delivery atau breakdown tugas dari
setiap anak buah ya. Jadi tidak hanya berpusat padamu tadi seperti yang saya akan terima konsekuensi oke bagus, saya akan membagi oke bagus, tapi belakang saya itu dikurangi ya, ditambahi dengan bagaimana manajemen organisasimu yaitu breakdown distribusi tugas dan ya. Baik, terima kasih Bu Anis atas sarannya. Akan saya ingat. Untuk pertanyaan selanjutnya ditujukan kepada kandidat nomor 2. Pertanyaannya, bagaimana jika ada anggota yang sangat aktif, namun di tengah perjalanan mereka pasif? Apa yang mungkin akan kamu lakukan sebagai ketua OSIS? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menanyakan kepada anggota saya tersebut, kenapa, apa alasan kamu yang awalnya aktif menjadi pasif, dan apabila dia ingin berbagi dengan saya dan menceritakan apa yang terjadi, sebisa saya memberikan saran dan pendapat saya supaya masalah dia yang mungkin dia rasakan bisa selesai dan bisa kembali aktif membantu organisasi, memaksimalkan organisasi. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang terakhir ditujukan kepada kandidat nomor 5. Pertanyaannya, bagaimana jika siswa atau siswi malas membaca yang membuat program kerja Anda akan terhambat? Apa solusi dari Anda untuk menyelesaikan masalah ini? Baik, terima kasih pertanyaannya. Beberapa siswa-siswi mungkin malas membaca, tapi jika melalui elektronik atau digital, mereka akan semangat karena di era sekarang ini teknologi sedang berkembang. Jadi dengan sebisa mungkin mereka bisa membaca lewat HP yang membuat lebih semangat. Karena hampir 24 jam remaja sekarang ini memegang HP. Dan terima kasih. Ini ada tambahan satu lagi dari Mas Jack, ditujukan untuk kandidat nomor 1. Pertanyaannya singkat menjadi, apa yang kamu lakukan jika ada acara sekdid yang terhambat karena ada masalah dengan sesama anggota OSIS dan ketua OSIS? Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya mengatasi masalah tersebut. Masalah tersebut merupakan masalah yang tidak asing lagi di dalam sebuah organisasi. Jadi penyelesaian saya akan mengadakan pertemuan terhadap orang-orang yang bersangkutan dengan sekjen yang bersangkutan, apa penyebab masalah tersebut. Dan saya sebagai ketua, saya akan berusaha mencari jalan tengah dan membenahi dan memaksimalkan program-program kerja kami agar OSIS sendiri dapat melakukan program kerja dengan baik, dengan sukses dan dengan lancar sehingga dapat meningkatkan citra OSIS dan juga hasilkan pegawai. Terima kasih. Sebelum mengakhiri acara pada sore hari ini, apakah dari Bapak Ibu guru yang ditanyakan lagi? Demikian tadi sesi tanya jawab untuk masing-masing kandidat. Acara terakhir adalah doa yang dipimpin oleh Tria Apridian Nurrohman. Untuk Tria Apridian Nurrohman, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah usainya acara ini, semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Untuk mengakhiri acara pada siang hari ini, karena kita berdoa menurut agama dan bacaan kita masing-masing. Untuk yang beragama Islam, doa akan saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, berkahilah segala aktivitas kami selamat dalam mengikuti rangkaian acara kami dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sisimu. Ya Allah, tetapkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami dan jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Kau ridhoi. Ya Allah, tegakkanlah segala urusan kami, karena tidak ada yang mudah kecuali Engkau jadikan mudah. Ya Allah, bukakanlah atas kami pintu kebajikan, pintu berkah, pintu rahmat, pintu kekuatan, pintu rizki, pintu kesehatan, dan pintu keselamatan. Karena hanya Engkau lah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari keraguan-keraguan hati dan duka-cita, dan kami berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Ya Allah, curahkanlah kesabaran atas kami dan teguhkanlah pendirian kami terhadap cobaan dan kebenaran. Ya Allah, berkahilah semua ilmu yang kami dapat selama kegiatan ini, sehingga kami dapat mengamalkan setelah kami bubar dan ke rumah masing-masing. Sehingga kami bisa menjadi suri teladan dalam keluarga, masyarakat, sekolah, bangsa, dan negara. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, sampailah kita di akhir acara pada hari ini. Saya ingatkan untuk pemilihan ketua OSIS melalui link yang akan dibagikan di kelas masing-masing di akhir acara nanti. Dan pemilihan akan kami tutup pada pukul 23.59. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Terima kasih telah mengikuti rangkaian acara pemilihan ketua OSIS SMK Negeri 3 Madiun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.